topik saya cukup ringan sebenarnya. Tadi dari Mbak Vero sudah bilang banyak tentang produk-produk Azure dari infrastruktur as service, dari platform as service dan data service, dan termasuk yang terakhir adalah AI. Dan itu semua sebenarnya hubungannya pasti dengan cost ya. Berarti biasanya nanti akan dari Bapak Ibu akan menyebutkan ini benefit dari infrastruktur atau apapun yang berhubungan akan pindah ke cloud, tapi gimana nih harganya gitu kan. Nah biasanya itu akan ini. Dan jadi sebenarnya dari Microsoft sendiri sudah ada beberapa tools yang akan saya sharing di sini, dan beberapa skenario juga akan saya sharing juga bagaimana kita juga mengoptimize penggunaan si Azure tersebut sehingga Bapak Ibu bisa dapat ya either itu misalnya mengoptimize cost itu, atau nanti bisa dialihkan cost itu ke sektor-sektor lain atau produk-produk lain yang mungkin yang dari IT ini. Jadi topik saya hari ini Cloud Computing with Azure, Gateway Efficiency dan Innovation. Jadi sebenarnya bahasa simpelnya cost optimization gitulah. Tapi ini saya belajar dari ChatGPT, ini bahasa marketingnya. Nah, oke. Jadi tadi dari Mbak Vero sudah jelasin ya semua banyak item-item dari si Microsoft sendiri. Jadi beberapa yang kita bisa highlight ya. Contohnya misalnya kayak Microsoft punya beberapa service. Contohnya kayak Compute tadi ya. Tadi itu adalah virtual server. Dari virtual server sendiri itu Microsoft ada beberapa common pricing model. Contohnya misalnya kita bisa pakai pay-as-you-go, by default biasanya itu pay-as-you-go yang kita bisa tawarkan, atau misalnya kalau sudah tahu bahwa ini akan long term atau memang mungkin bakal akan terus di sana, kita bisa menggunakan tipe topologi pembayaran nanti menggunakan reserve instant. Jadi kita bisa kontrak ya namanya itu, kontrak selama setahun atau 3 tahun. Nah di situ nanti ada harganya. Nanti ada sedikit contoh yang akan saya bisa berikan di sana. Habis itu dari sisi networking juga ada compressing modelnya. Habis itu juga ada database juga ada, dia punya banyak pricing modelnya seperti itu. Dari sisi licensing juga sama. Jadi ada bisa licensing dari kita bisa bawa sendiri lisensi kita, atau kita menggunakan dari Microsoft. Jadi kayak contohnya kayak Linux atau Windows ya, Windows itu ada lisensinya yang kita bisa pakai dari lisensi dari Microsoft sendiri by default, langsung dari misalnya VM-nya kita pilih, atau juga kita misalnya juga pakai Red Hat, itu daripada kita beli lisensi dari luar, kita bisa dari Microsoft, itu jadi udah by default. Jadi ada opsi drop down-nya di sana untuk pilihannya, lisensi udah include di Microsoft. Nah ini adalah beberapa tools yang diberikan oleh Microsoft itu sendiri yang bisa kita pakai untuk mengoptimize resource kita yang ada. Salah satunya adalah Microsoft Cost Management. Itu adalah harus dari websitenya Bapak ya. Jadi pada saat nanti login ke portal Azure, dan Bapak sudah punya service Azure di dalamnya, itu ada di bagian kiri itu ada namanya cost management. Di cost management itu adalah report tiap bulan atau per periodiknya Bapak penggunaannya. Di dalam sana itu nanti ada misalnya penggunaan storage-nya berapa, penggunaan bandwidth-nya berapa, penggunaan virtual mesinnya berapa di sana. Nah di sini yang bisa menguntungkan untuk supaya kita bisa melakukan cost optimization adalah kita bisa men-set budget dan allocated-nya. Jadi contohnya misalnya ada beberapa infrastruktur yang tim dari marketing. Jadi misalnya marketing jadi punya infrastruktur khusus untuk marketing, dan di situ ada budgetnya. Jadi kita bisa bikin set budget di sana juga di bagian menu portalnya. Nah habis itu user stack coordinates resource ini lebih ke kita bisa bikin tagging ya nantinya, tagging di dalam produk-produknya Microsoft itu sendiri. Jadi kita bisa supaya biar kita bisa lebih terkategoris lagi ya. Habis itu Azure Pricing Calculator ini yang biasanya kita bisa masuk ke websitenya, kita cari di Azure Pricing Calculator. Di sana bahwa bisa pilih instan apa yang mau diperlukan. Habis itu nanti region mana. Habis itu apakah itu nanti storage-nya berapa, itu nanti akan dapat estimasi kira-kira penggunaannya. Oke, habis itu Azure Advisor Best Practice Recommendation itu juga ada nanti di control panel di Azure-nya itu sendiri. Nah itu adalah penggunaannya, kita jadi Microsoft akan memberikan satu advice. Misalnya dari sisi security itu perlu diupdate sekian gitu, atau
virtual mesinnya jarang dipakai nih, bisa nanti dia ada recommendationnya itu dari sisi cost optimizationnya, nanti dia bisa rekomendasikan, oh ini sebaiknya bisa menggunakan tipe apa, atau virtual mesinnya mungkin terlalu tinggi penggunaannya, mungkin bisa diubah ke load balancer dan segalanya. Itu di sana ada namanya namanya Azure Advisor Best Practice Recommendation. Habis itu get help managing cost dari expert partner ya. Itu adalah kami Infinis juga bisa bantu Bapak Ibu sekalian untuk manage si infrastruktur Bapak dan bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi sesuai best practice yang sudah kami pahami sampai ini. Oke, ini sedikit tampilan ya. Jadi cost managementnya di sini. Jadi bahwa di sini bisa ketahuan berapa penggunaannya, habis itu periodenya dari kapan sampai kapan itu juga bisa tahu. Jadi dan ini juga bisa diekspor ke CSV atau ke PDF gitu. Jadi bisa diserahkan ke bagian, misalnya ke bagian finance. Oh ini penggunaan dari infrastruktur saya segini, atau nanti kalau tadi bisa berdasarkan tagging juga nanti bisa tahu juga. Oh, atau besar budgetnya si tadi sales tuh udah segini akan mencapai. Jadi apakah ini akan ditambahkan budgetnya lagi karena membuat alert, atau nanti atau memberikan informasi ke salesnya bahwa kamu sudah penggunaannya udah lumayan tinggi, gitu, seperti itu. Nah ini adalah Azure Advisor Cost yang tadi yang saya jelas gitu. Nah di sini advisor itu dia akan memberikan saran beberapa informasi-informasi di sini ya, yang bisa nanti setelah dari sana klik sana itu nggak langsung otomatis VM-nya Bapak atau infrastrukturnya Bapak itu langsung bisa dioptimize, tapi dengan dari sana Bapak belajar, habis itu nanti baru bisa cari knowledge base yang lainnya, nanti baru kita mulai update si infrastruktur yang Bapak miliki. Oke, ini Azure Advisor ya tadi. Ada beberapa rekomendasi, tadi ada tab itu. Ada di Highability, Security, Performance, atau Cost. Tadi yang saya bilang tadi, cost tadi bisa mengoptimasi di cost juga. Ini salah satu contoh yang saya tampilkan di sini adalah berdasarkan cost. Nah ini adalah bisa dibilang adalah 12 cara ya yang mungkin kita bisa search juga di internet. Gimana sih cara kita mengoptimasi penggunaan resource dari VM Azure kita. Salah satunya contohnya tadi ya, paling utama adalah Azure Reserve Instant yang tadi yang saya sebutkan di awal. Gimana kita bisa mengoptimize biayanya. Jadi kalau PSU Go berarti kan by hourly ya. Tapi kalau misalnya sudah pasti, sudah tahu bahwa penggunaannya cukup tinggi, kita bisa pakai Reserve Instant. Habis itu tadi Mbak Fairo juga udah sebutin tentang hybrid. Penggunaan hybrid juga bisa, itu juga untuk bisa lebih murah. Habis itu Azure Dev Testing ini untuk dev ya, jadi harganya bisa beda dengan yang production. Habis itu Implement Tag yang tadi sebelum saya sebutkan. Habis itu Burst VM, ini tipe VM yang B ya, Burst itu. Jadi kalau misalnya itu penggunaannya tidak terlalu tinggi, contohnya virtual machine yang menggunakan Active Directory gitu misalnya, jarang dipakai, nah kita bisa makin pakai tipe Burst. Nanti bahwa bisa lihat harganya jadi beda-beda. Jadi antara seri B, seri D atau apapun itu bisa harganya bisa beda. Habis itu ya kita habis itu yang nomor 6 locating dan deleting unused disks ya. Jadi kita bisa buang beberapa tipe-tipe data karena dari default dari Azure pada saat kita menghapus instannya tidak secara default terhapus, jadi kita bisa buang disknya. Habis itu yang nomor 7 shutdown unused resource, ini contohnya adalah secara default VM-nya itu kan dia 732 jam. Jadi kita bisa melakukan misalnya contoh aplikasi ERP, jadi mungkin hari Minggu atau weekend nggak pernah dipakai, ya mungkin kita bisa shutdown. Itu juga untuk melakukan penghematan seperti itu. Configure auto scaling itu ya sama tadi ya. Itu bisa jadi pada saat penggunaannya cuma tinggi, itu bisa auto scaling baik secara vertikal atau horizontal. Oke, habis itu using storage tiering, itu penggunaan storage-nya. Jadi banyak pilihannya di Azure. Storage-nya bisa HDD, SSD atau premium SSD, itu tergantung penggunaannya.
Jadi kalau misalnya lebih ke backup, ya mungkin kita pakai HD. Tapi kalau misalnya itu pemegang data kayak SQL Server, ya mungkin kita bisa pakai premium SSD ya untuk itu. Karena itu jauh-jauh lebih cepat juga prosesnya. Moving to database to VM to ElasticDB, ini adalah RDS ya. Jadi kayak SQL Server, Postgre, MySQL yang tadi Mbak Vera udah sebutin semua itu sebenarnya kita bisa install di virtual machine. Seperti Bapak Ibu sekarang mungkin udah install di situ. Tapi kan kerugian dari itu adalah kita harus memanage VM-nya juga, memanage si resource memorinya segala dan hard disk-nya. Jadi dengan ElasticDB kita lebih konsen di instannya itu, jadi penggunaannya. Shifting ke workload ke container, ini adalah yang sekarang yang terbaru ya, sekarang semua udah menggunakan Docker, jadi bisa pindah ke Docker. Habis itu re-evaluate your VM yang terakhir, itu adalah kita harus melihat penggunaan virtual machine kita. Tadi juga ada contohnya, kita akan gabung dengan si Advisor ya, jadi dari Advisor bisa tahu penggunaan resource VM kita ini seberapa besar. Oke, kita ganti ya, misalnya kita ubah dari seri dari 5 ke D4 gitu. Jadi dan kita udah tahu di kalkulator, oh harganya jauh lebih murah, itu jadi juga bisa mengoptimize cost dari penggunaan Azure kita. Ini adalah 5 pilar Azure Well Architect Framework yang juga sudah ada di dalam si advisornya. Jadi kita bisa fokus, misalnya kita fokus dari performance efficiency, itu scalability dan load testing. Habis itu kalau misalnya mau fokus di cost optimization, ya itu bisa kita lihat dari cost modeling, budget, dan gimana cara kita meredusnya. Seperti itu. Oke, ini saya Infinis ya sebagai special partner. Jadi pertama kita juga sebagai special partner kita bisa memberikan rekomendasi ke Bapak Ibu atau secara baik perjalanannya perjalanan dari cloud-nya Bapak juga kita juga ada provide dengan managed service-nya juga. Saya sekarang mulai ke skenario ya. Jadi contohnya adalah saya punya saya punya VM sebesar 2 vCPU 2, habis itu RAM-nya 8 GB, hard disk-nya 64 GB, dan habis itu saya udah sebutkan bahwa penggunaannya akan selalu setiap hari 732 jam. Jadi di sini saya coba pakai Azure Calculator ya tadi di sini website ini. Dari Azure Calculator sendiri itu per bulannya itu menghasilkan biaya, ini kebetulan pakai Singapura ya regionnya, itu adalah sekitar $97,2. Berarti 1 year-nya segitu ya berarti ya. Itu estimasinya kira-kira. Kan tambahannya masih ada lagi ya, misalnya nanti ada penggunaan bandwidth dan segalanya. Tapi ini by default mungkin bandwidth-nya kita menggunakan bandwidth yang free dari Microsoft ya 5. Nah setelah itu kita coba ubah nantinya. Di sana reservation-nya kita bisa ubah 1 atau 3. Jadi saya contohkan di sini saya buat pada saat saya membuat reservation-nya menjadi 1 tahun, itu penurunannya lumayan, itu jadi dari 97,20 menjadi 61. Tapi ini artinya Bapak Ibu harus kontrak selama setahun berartinya penggunaannya. Jadi kalau misalnya putus kontrak di bulan keberapa ya terpaksa tetap harus bayar seperti itu. Tapi inilah penghematan yang dilakukan. Jadi 36,1 per month lah kira-kira. Habis itu kita coba ke kontak ke 3 tahun ya, biasanya aplikasi ERP paling sering banget ini sampai lama. Jadi kita bisa ke reservation-nya sampai ke 3 tahun. Dengan 3 tahun itu saving cost-nya lumayan banget. Jadi sampai penggunaan Bapak Ibu sekalian itu hanya $30 dengan virtual machine seperti itu. Itu kira-kira seperti itu. Oke, ini adalah contoh kasus yang kemarin baru kami dapatkan juga, penggunaan migrasi Epicor ke Azure ya. Jadi di sini klien itu punya 2 app server, load balancing. Habis itu dia punya DB server. Dan dia memberikan informasi bahwa pertama peak time-nya itu hanya dari jam 10 AM sampai 5 PM. Jadi kalau beda ya dengan tadi ya, kalau tadi itu peak time-nya tiap hari ya, mungkin dia bisa di remote terus. Jadi ini hanya peak time-nya hanya beberapa certain period aja.
Di sini saya coba bikin, pertama adalah virtual servernya ada 2 untuk harga sesuai dengan kapasitas itu. Habis itu SQL database-nya saya milih ke RDS. Habis itu ada load balancer, kebetulan harganya juga cuma Rp0 di sini ya. Habis itu ada Bandit, ada Azure Backup. Kenapa saya menggunakan Azure Backup? Karena sesuai dengan klien punya rekomendasi adalah ada backup. Jadi kira-kira harganya sekitar seperti ini. Nah, ini adalah contoh kasus misalnya kita, Bapak Ibu misalnya mau migrasi dari fully ke cloud, itu gimana sih TCO-nya? Jadi Microsoft punya namanya website Total Cost Ownership Calculator. Ada physical server, contohnya ada 2 prosesor, 8 core, 64 GB, CPU-nya NAND gitu ya. Habis itu ada VM. Di sini ada memori, ada networking outbound-nya berapa. Jadi kita bisa mengkalkulasi kira-kira saving yang kita lakukan adalah 31,383. Oke, ya kira-kira dari sini adalah informasi saya mengenai optimisasi cost yang kita bisa lakukan di Azure kita ya, seperti itu.